Begini pernyataan mantan outside hitter Red Spark yaitu Giovanna Milana usai Red Spark dibantai GS Caltech 3-1 awal putaran 6 Liga Voli Korea tahun 2025. Giovanna Milana mengaku kasihan dengan Megawati di laga Red Spark versus GS Caltech, karena hanya Megawati yang berjuang mati-matian untuk mengalahkan GS Caltech. Bahkan dia mengaku siap jika pelatih Red Spark yaitu Ko Hye-jin memanggil dirinya untuk menggantikan Vanja Bukilic yang cedera dan kembali berduet dengan Megawati untuk babak playoff dan membawa Red Spark juara di Liga Voli Korea musim ini. Begini penjelasan lengkapnya. Like I told Dee, volleyball is a rhythm sport, and I think finding a rhythm in the match against such incredible players like Kekalahan Red Sparks dari GS Caltech dengan skor 1-3 di awal putaran ke-6 Liga Voli Korea 2025 menjadi pukulan berat bagi tim. Permainan Red Sparks terlihat tidak maksimal, dan salah satu sosok yang ikut menyoroti laga tersebut adalah mantan outside hitter mereka, Giovanna Milana. Dalam wawancara pasca pertandingan, Milana memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia mengaku prihatin dengan kondisi mantan timnya, terutama dengan Megawati Hangestri, yang harus menjalankan dua peran sekaligus dalam pertandingan tersebut. Saya benar-benar kasihan melihat Megawati di laga tadi. Dia seperti berjuang sendirian di lapangan. Dia tidak hanya bermain sebagai opposite, tetapi juga harus menjalankan tugas seorang outside hitter. Itu adalah beban yang sangat berat, apalagi di pertandingan level tinggi seperti ini. Dalam pertandingan melawan GS Caltech, Red Sparks tampak kesulitan mengembangkan permainan. Banyak pemain yang tidak mampu mengikuti ritme permainan Megawati, membuat beban serangan tim seolah hanya bertumpu pada pemain asal Indonesia tersebut. Dia yang menyaksikan laga itu melihat dengan jelas bagaimana Megawati harus bekerja ekstra keras untuk mencoba mengangkat performa timnya. Ia merasa bahwa tidak ada keseimbangan dalam permainan Red Sparks, yang membuat lawan dengan mudah membaca pola serangan mereka. Semua pemain Red Sparks tampaknya tidak bisa mengimbangi permainan Megawati. Mereka tidak mengerti cara bermainnya dan itu membuat pertandingan semakin sulit. Dari awal laga, sudah terlihat kalau Megawati sangat kesusahan. Bahkan, Milana menilai bahwa kondisi Red Sparks saat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika tidak ada perubahan dalam strategi dan komposisi tim, maka akan sulit bagi mereka untuk bersaing dengan tim-tim papan atas di Liga Voli Korea. Yang lebih mengejutkan, dalam pernyataannya dia mengungkapkan kesiapannya untuk kembali bermain di Red Sparks jika tim membutuhkannya. Ia bahkan bersedia menggantikan Vanja Bukilic, yang saat ini sedang mengalami cedera. Jika Red Sparks memanggil saya kembali, saya siap. Saya ingin membantu tim ini dan tentu saja membantu Megawati, karena saya tahu betapa sulitnya bermain dalam situasi seperti itu. Pernyataan ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar voli, baik di Korea maupun Indonesia. Banyak yang setuju bahwa Red Sparks memang membutuhkan tambahan kekuatan di posisi outside hitter untuk mengurangi tekanan pada Megawati. Kehadiran Milana bisa menjadi solusi yang tepat untuk menyeimbangkan permainan tim. Selain itu, dia juga memiliki pengalaman bermain bersama Red Sparks, sehingga adaptasinya di tim tidak akan terlalu sulit. Ia memahami gaya permainan tim Red Spark dan chemistry dengan rekannya yaitu Megawati. Kini, pertanyaannya adalah, apakah Red Sparks benar-benar akan mempertimbangkan untuk membawa kembali Giovanna Milana? Dengan kondisi tim yang kurang stabil dan cedera yang dialami dua pemain Red Spark yaitu Vanja Bukilic dan Park Eun-jin. Jika Milana benar-benar kembali, itu bisa menjadi kabar baik bagi Red Sparks dan terutama bagi Megawati, yang selama ini menjadi tumpuan utama tim. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen dan pelatih Red Sparks. Di sisi lain, kekhawatiran sudah tidak bisa lagi ditutupi oleh pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin pada penghujung musim reguler Liga Voli Korea musim 2025.
Red Sparks harus kehilangan dua pemain intinya dalam dua pertandingan berturut-turut saat bersua GS Caltech. Sebelumnya, kekuatan serangan tim berjuluk Red Force itu berkurang setelah pemain asing asal Serbia yakni Vanja Bukilic mengalami cedera dan harus menepi. Ko He-jin harus kehilangan salah satu dari dua tembok yang dimiliki yakni Park Eun-jin. Park Eun-jin juga mengalami cedera yang hampir serupa seperti Bukilic dan bahkan sama-sama pada bagian kaki kiri. Atlet berusia 25 tahun itu tampak begitu kesakitan setelah kaki kirinya tertekuk keluar usai pendaratan yang sempurna usai meloncat untuk melakukan blok. Meski begitu, Ko He-jin sama sekali tak memusingkan kekalahan yang diterima Megawati Hangestri Pertiwi. Pelatih berusia 44 tahun itu merasa para pemain Red Sparks lainnya terpengaruh usai dua rekannya mengalami cedera. Park Eun-jin mungkin tidak dalam kondisi baik. Saya harus memeriksanya. Saya khawatir para pemain akan merasa takut sekarang. Ya, Red Sparks masih harus memainkan 5 pertandingan lagi di fase reguler sebelum berjibaku pada babak playoff. Ko He-jin bahkan sudah tidak lagi berbicara soal ambisi Red Sparks bisa finish di peringkat kedua. Pasalnya, Megawati dan kawan-kawan dikejar waktu saat dua pemain inti sedang mengalami cedera. Vanja Bukilic dan Park Eun-jin hanya memiliki waktu sekitar 27 hari dalam pemulihan cedera sebelum babak playoff berlangsung pada 25 Maret mendatang. Berita kedua. Begini pernyataan media Korea yaitu KBSN Sport usai Red Sparks gagal meraih kemenangan di awal putaran 6 setelah dibantai GS Caltech 3-1. Hasil ini bukan hanya mengejutkan para penggemar, tetapi juga mengundang reaksi dari media olahraga Korea Selatan yaitu KBSN Sport. Dalam analisanya, KBSN Sport mengungkapkan keprihatinan terhadap penurunan performa Red Sparks yang terlihat jelas dalam pertandingan tersebut. Media tersebut bahkan menyatakan bahwa mereka tidak begitu terkejut dengan kekalahan ini, mengingat tren negatif yang mulai terlihat dari Red Sparks dalam beberapa laga terakhir. Meski sempat memberikan perlawanan sengit di awal laga, Red Sparks gagal mempertahankan ritme permainan mereka dan harus mengakui keunggulan GS Caltech. KBSN Sport menilai bahwa ini adalah alarm peringatan bagi Red Sparks, terutama menjelang babak playoff yang semakin dekat. Dalam ulasan mereka, KBSN Sport menekankan bahwa kekalahan ini bisa berdampak pada peluang Red Sparks untuk melaju ke babak playoff. Tim yang sebelumnya tampil solid di beberapa putaran sebelumnya kini mulai menunjukkan celah dalam permainan mereka. Red Sparks harus segera menemukan solusi agar kekalahan ini tidak menjadi awal dari tren negatif yang lebih buruk. KBSN Sport bahkan mengingatkan bahwa tim-tim lain yang sedang bersaing di papan atas akan semakin agresif dalam memperebutkan tiket ke babak playoff. Jika Red Sparks tidak segera bangkit, peluang mereka untuk lolos bisa semakin menipis. Meski demikian, media Korea tersebut juga menilai bahwa kekalahan ini bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi Red Sparks. Mereka memiliki waktu untuk melakukan perbaikan sebelum babak playoff dimulai. Namun, tantangan terbesar Red Sparks saat ini bukan hanya soal strategi permainan, tetapi juga kondisi para pemain mereka. Selain membahas kekalahan Red Sparks, KBSN Sport juga menyoroti kondisi dua pemain kunci mereka, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin, yang mengalami cedera. Cedera ini menjadi pukulan besar bagi Red Sparks, terutama jika keduanya harus absen hingga akhir musim. Vanja Bukilic, sebagai salah satu andalan Red Sparks dalam serangan, memiliki peran yang sangat penting di tim. Jika ia harus absen dalam beberapa pertandingan ke depan, Red Sparks akan kehilangan salah satu ujung tombak serangan mereka. Begitu juga dengan Park Eun-jin, yang dikenal sebagai salah satu pemain bertahan terbaik tim. Absennya dua pemain ini berpotensi memperburuk situasi Red Sparks menjelang playoff. KBSN Sport menyatakan bahwa cedera ini bukan hanya berdampak pada permainan Red Sparks, tetapi juga pada psikologis tim. Ketidakhadiran dua pemain penting ini bisa mengurangi kepercayaan diri tim, terutama dalam menghadapi pertandingan-pertandingan sulit ke depan. Dalam aturan KOFO, jika seorang pemain asing mengalami cedera serius dan tidak bisa melanjutkan musim,
klub diperbolehkan untuk mencari penggantinya. KBSN Sport menyarankan agar Red Sparks segera mengambil langkah cepat dalam mencari pemain pengganti untuk Vanja Bukilic. Jika Bukilic tidak bisa bermain hingga babak playoff, Red Sparks akan kehilangan kekuatan besar dalam serangan mereka. Oleh karena itu, media Korea menilai bahwa pelatih Red Sparks harus segera mencari opsi terbaik untuk menutupi kekosongan ini. Di sisi lain, Pink Speeders tertawa usai Red Sparks dibantai GS Caltech 3-1 di awal putaran 6. Pink Speeders dipastikan menjuarai fase reguler. Hal itu terjadi karena GS Caltech memastikan diri mencuri 1 poin usai merebut 2 set dari tangan Red Sparks di laga ini. Tak ayal, tim besutan Marcelo Abondanza tersebut dipastikan keluar sebagai juara fase reguler Liga Voli Korea tahun 2025. Sedangkan Red Sparks, perjuangan mereka masih panjang meski sudah memastikan nasibnya melaju ke babak playoff. Megawati dan kawan-kawan harus bisa mempertahankan posisi mereka di peringkat kedua demi mendapatkan keuntungan tatkala melaju ke playoff melawan Suwon Hyundai NC Hillstatte. Dengan melaju ke babak playoff dari peringkat kedua, Red Sparks akan mendapatkan keuntungan 2 kali menggelar laga di kandang dalam format best of 3. Menahan ancaman dari sang juara bertahan Hillstatte tentu tidak mudah karena Red Sparks kehilangan 2 pemain inti mereka. Setelah Bukilic pada pekan kemarin, Red Sparks harus menerima kenyataan bahwa middle blocker andalan Park Eun-jin juga harus ditanduk keluar. Kendati menelan kekalahan, Red Sparks yang menorehkan 58 poin masih unggul 1 angka atas Hillstatte di papan klasemen sementara. Namun beruntungnya pelatih Hyundai Hillstatte yaitu Sung Hyung Kang lebih memilih untuk menjaga kebugaran anak asuhnya di babak playoff ketimbang bertarung berebut posisi kedua dengan Red Sparks di putaran ke-6. Mengingat Hyundai Hillstatte sudah kehilangan salah satu pemain andalan mereka, Wipawe Srithong karena cedera.